siang Pak Andis. Selamat siang Bu Ike. Gimana kabarnya Pak Andis? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, seperti yang kita obrolin kemarin ya, hari ini kan kita rencananya mau ngobrol-ngobrol nih, mau membahas sesuatu. Kira-kira hari ini mau yang dibahas apa ini Pak? Bagaimana kalau tentang pengembangan media dan metode pembelajaran? Oh, tentang pembelajaran intinya Iya, ya, iya. berupa media. Media. Oke, kalau media ini berkaitan dengan pembelajaran, lebih spesifiknya kira-kira yang mau dikembangkan ini apanya Pak? Kalau saya sih dari Bagian pembelajarannya mungkin ya. dari pembelajaran, kalau berdasarkan pengamatan saya itu ada salah satu materi itu kan yang memang mungkin kalau dilaksanakan dengan biasa saja itu akan membuat anak menjadi bosan. Makanya katakanlah materi teks biografi itu kalau misalnya diajarkan dengan metode yang biasa saja, media yang digunakan biasa saja, itu akan membuat anak merasa bosan. Jadi sepertinya perlu ada inovasi yang bisa menarik minat dari siswa untuk mempelajari materi teks biografi ini. Oh gitu, jadi ingin sesuatu yang berbeda dari yang biasanya gitu ya. Betul. Oke, kira-kira Pak Andis punya ide atau gagasan apa yang mungkin bisa digunakan untuk pembelajaran biografi? Nah, Kalau saya coba mencari inspirasi kemarin, ketemu, mungkin ini nanti bisa saya coba dengan membuat media kuis yang diterapkan nanti pada saat apersepsi, dan juga media PowerPoint tentunya sudah disiapkan dengan rangkaian pembelajarannya. Ini nanti harapannya bisa, kalau dari apersepsi nanti menarik perhatian anak ketika di awal dia sudah merasa minat, nanti ke belakangnya kan tambah antusias gitu. Jadi seperti pepatah kan mengatakan kesan pertama itu biasanya menggoda, seperti itu. Biar tertarik dulu gitu ya betul, Pak. betul. Kan kalau udah tertarik mereka jadi nggak bosen gitu Iya, ya. betul. Berarti strateginya tadi dengan di apersepsi ada kuis dan kuis aja gitu Kuis ya. ya. Oke. Baik, jadi kira-kira kapan ini mau dilakukan ini? Mungkin bisa dilaksanakan minggu depan saat jam pelajaran di kelas 10 gitu. Minggu depan di kelas apa Pak Adis? Kelas 10 MPLB 2, karena saya mengajar di 4 kelas 10 MPLB 1, 2, terus TCKT 1, 2, dan kebetulan yang agak longgar waktunya di 10 MPLB 2. MPL 2 ya. Nanti saya hadir di sana ya Pak ya. Oke, bisa. Oke, jam ke Jam ke 5.67. 5.67, 3 jam. Oke, nanti saya juga ingin ikut nih, kira-kira pembelajarannya kayak apa sih gitu ya, supaya saya juga bisa ikut belajar. Oke. Ya, sama-sama belajar. Kita cukupkan dulu ya Pak ya, nanti kita lihat pada saat nanti di kelas seperti apa. Dan saya rasa kita sudahi untuk percakapan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat terus. SMK. Bisa, SMK. hebat, SMK. bisa, hebat. Tepuk tangan. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah hari ini Semuanya sehat ya? alhamdulillah saya Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? tidak. Tidak, semuanya masuk kecuali yang OJT. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan nikmat untuk bisa mengikuti KBM pada pagi atau siang hari ini. Nah, untuk materi minggu lalu, kita sudah membahas tentang apa? Teks negosiasi biografi. Jadi,
Hari ini kita akan belajar bersama tentang materi biografi, ya. Oke. Sebelum itu, Pak Andus punya beberapa pertanyaan. Nanti silahkan bisa diceritakan, ya. Yang pertama, nanti bisa angkat tangan. Oke. Apakah kalian punya tokoh idola? Punya. Satu saja. Wonu. Hah? Siapa? John Wonu. John Wonu itu siapa? Oh, artis Korea. Pantes ya, pantes nggak tahu. Yang Indonesia. Iya, Nadia. Mau di Ayunda, oke. Jadi, Pak Andus yakin kalian pasti punya tokoh idolanya masing-masing. Nah, yang kedua, mengapa kalian mengidolakan tokoh itu? Kalau tadi Sadam Permana karena ikut lomba debat, kemudian juara. Kalau mau di Ayunda kenapa? Nah itu kan aktif gambar misalnya kayak ditulis kegiatan-kegiatan yang bakal dilakuin nantinya itu kan cara belajarnya juga tapi cara belajarnya. Ketiga, apakah kalian tahu makanan favorit atau kebiasaan dari tokoh idola kalian? Apa? Tokoh idolanya siapa dulu? Maudy Ayunda. Kenapa mengidolakan Maudy Ayunda? Pingin seperti dia kalau Pengen seperti dia. kan lulus juga gelarnya ganda gitu. Gelarnya ganda. Oke, terus Makanan favoritnya itu seafood. seafood. Terus kebiasaan hidupnya? Dia hobi sekali membaca. Hobi sekali membaca. Kamu sudah hobi membaca? Sudah. Sudah berapa buku yang kamu baca? Pak Andus akan memulai dengan kuis. Ya, memulai dengan kuis. Judulnya adalah kuis tebak nama tokoh. Ya, tebak nama tokoh. Nanti Pak Andus akan menampilkan beberapa gambar tokoh tapi di blur. Ya, kemudian Pak Andus akan memberikan clue. Ada 3 clue. Cepet-cepetan menjawab. Kalau ada yang bisa menjawab silahkan, atau ada yang tahu silahkan bisa angkat tangan. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke. Saya dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia dan juga Presiden ketiga. Siapa? Ya, B.J. Habibie. Oke, tepuk tangan untuk siapa tadi? Sekar ya. Untuk kemudian yang kedua. Siapakah saya? Clue yang pertama. Saya sering dibuat meme oleh netizen. Biasanya meme nyinyir, gitu. Ya. Ada yang tahu? Siapa? Ibu Megawati. Bukan, ya, bukan. Pas, clue yang pertama pas? Pas. Oke, clue yang kedua. Clue yang kedua. Terkenal dengan sebutan muka bebelak, baby face, body element karena keker, nggak seperti tadi, one pack, ya. Kemudian terkenal dengan siapa? Hah? Siwon? Kurang tepat? Siapa? Chef? Chef Ronald. Chef Arnold. Apakah benar jawabannya Chef Arnold? Kita buka clue yang ketiga ya. Nah, salah satu juri Master Chef Indonesia. Siapa? Chef Arnold. Oke, tepuk tangan. Ya, tadi siapa? Syarifah. Oke, berarti sekarang siapakah saya? Saya mengawali karir bersama grup lawak SOS dalam program API, audisi pelawak TPI. Dulu, berarti ini dulu ya? Ya. Belum ada gambaran? Belum. Di Terawang nggak? Oh, baru kelihatan tangannya. Oke. Yang kedua. Nah, saya memiliki anak yang sukses di dunia tarik suara. Prima. Sule. Oke, apakah benar Sule? Kita lihat. Clue yang ketiga. Nah, saya pernah main bersama Pak Andre ya. Kemudian berikutnya. Siapakah saya? Nah, saya merupakan salah satu menteri di Kabinet Kerja 1 Jokowi. Periode yang pertama nih berarti. Ya, ada gambaran? Oh, full ketutup ya. Yang kedua, saya pemilik Susi Air. Ibu Susi Pujiastuti berasal dari Grobogan. Atlet perempuan yang berasal dari Grobogan. Sudah ada gambaran? Belum. Oke, yang kedua. Nah, alhamdulillah.
Oke, saya meraih medali emas di Tiongkok tahun 2018 dan medali emas speed climbing Spider Woman di ASEAN Games 2018. Kayaknya ini agak susah ini. Ya. Clue yang ketiga, saya adalah atlet panjat tebing. Siapakah saya? Ayo. Kayaknya ini agak susah ini. 5, 4, 3, ya. Siapa? Nuril Ikama. Oke, kurang tepat. Oke, ada lagi? Ya. Desi Ratnasari. Oke, pernah. Tapi lupa. Ya, Aris Susanti ini dijuluki sebagai Spider Woman, gitu ya. Terakhir, ini gampang nih terakhir. Siapakah saya? Kelihatan ya. Saya baru saja menjadi juara Daihatsu Indonesia Master 2023 Januari kemarin. Nafilah, Jonathan Christie. Benar, Jonathan Christie? Oke, kita lihat. Mukanya sudah kelihatan. Itu yang kedua. Ya, sekarang saya menempati peringkat 2 tunggal putra dunia, ya. Dan yang ketiga, saya merupakan atlet bulu tangkis. Jawabannya adalah Jonathan Christie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya pas waktu mau berangkat sekolah hari Senin. Kan saya itu mau menunggu bis di depan rumah. Lah itu kan ada truk yang menghalangi saya untuk menunggu bis. Jadinya saya ketinggalan bisnya. Lah itu kan ada bis yang kedua, saya naik yang kedua. Di jalan itu nggak ada halangan apa-apa, baik-baik saja. Lah waktu sampai di pasar itu kok bisnya nggak lewat, kebablas sampai Adinda. Lah saya itu turun di Adinda, ada Pak Polisi. Lah saya minta tolong sama Pak Polisi, Pak tolong anterin saya ke SMK 1 Batang, bisa enggak? Lah Pak Polisinya itu bilang, lah kamu bawa helm enggak? Enggak Pak. Ya udah sini sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita mitologi yang judulnya Oedipus Sang Raja. Nah, di sebuah daerah kerajaan bernama Tebes, ada seorang raja bernama Laios dan istrinya Lokaste serta anak. Dari mana saja, bisa dari pengalaman hidup orang lain atau bisa belajar dari buku yang kita baca, ya, karena pasti dibalik sesuatu hal akan ada pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil. Nah, untuk hari ini Pak Andis lanjutkan. Materinya adalah sesuai dengan bab berikutnya, cermat meneladani kisah hidup tokoh. Jadi tadi kalian sudah menyebutkan tokoh idolanya siapa, kemudian mengapa. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan hakikat, ya, menjelaskan hakikat dan karakteristik dari teks biografi. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi, ya, informasi atau pesan dalam teks biografi. Langsung saja kita masuk untuk yang pertama. Tulisan yang isinya merupakan kisah kehidupan seseorang. Tulisan yang isinya kisah kehidupan seseorang. Ada lagi? Ya. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab. Jadi yang sudah menjawab tadi semuanya tidak ada yang salah, karena memang pada dasarnya biografi berisi data, ya, untuk riwayat hidup seseorang atau latar belakang seorang tokoh. Maka teks biografi adalah kisah perjalanan hidup seseorang, ya, kisah perjalanan hidup seseorang. Jadi yang ditulis oleh orang lain, ya. Ini biasanya boleh tokoh yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Tentunya tokoh yang ditulis dalam biografi itu pasti punya kelebihan,
yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga kita bisa mengidolakan tokoh tersebut, ya. Nah, isinya tentang apa saja? Tentang biodata tadi disampaikan, pengalaman hidupnya, permasalahan dalam hidup. Bedanya apa? Ya. Bedanya biografi dengan autobiografi? Ada? Sudah ketemu? Belum? Di indeks? Ya. Kalau biografi merupakan kisah perjalanan hidup seseorang atau riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, tapi kalau autobiografi berarti ditulis oleh dirinya sendiri. Ya, ini bedanya dengan biografi. Nah, bacakan ayat suci Al-Quran sejak dia ujian. Habibie menyatakan jika ayat suci yang dibaca di ayatnya selalu mampu membuat hidupnya tenang. Tak heran jika ayat pun telah membacakan ayat Al-Quran hidupnya sampai 2 juz. Kegiatannya tidak betul yang Al-Quran harus ikuti di dirinya, juga jika habis kecil dan ketahuan dirinya sudah mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Namun kepala promosional Toko Video Presidensial saat itu yang kemudian masuk perusahaan PT PAL dan salah satunya di BTN. Sampai di Jemaah, Habibie memang telah bertekad kuat untuk bisa sukses nantinya, karena melihat berupaya dari sang ibu dalam membiayai pendidikan dan kehidupannya. beliau tidur berdasarkan video tadi. Berapa? 4 jam. Dari 24 jam, beliau hanya tidur 4 jam. Kalian tidur sehari berapa jam? 2 jam. Luar biasa, 2 jam. Berarti 22 jam selalu aktif ya? Nih. Nah, dari 4 jam itu benar-benar tidur yang berkualitas. Artinya setelah seharian selama 20 jam beliau melakukan aktivitas sebagai presiden dan lain sebagainya, beliau menyempatkan waktu 4 jam untuk istirahat. Kemudian beliau sholat malam menjadi presiden, beliau menyempatkan waktu untuk renang dalam sehari mungkin bisa 1 jam. Ya, memang cara seseorang untuk mencari ketenangan itu masing-masing ya. Kalau beliau dengan cara berenang, beliau dapat menemukan ya inspirasi untuk membantu memecahkan persoalan yang dihadapi. Nah, itu tadi biografi dari B.J. Habibie. Nah, pertanyaan pertama tadi hanya intermezzo saja ya. Pertanyaan pertama, apa yang diceritakan dalam biografi tersebut? Angkat tangan, sebut nama. Latifah. Kegiatannya Pak Habibie, almarhum Pak Habibie, ya. Tadi menceritakan tentang perjalanan hidup dari Pak Habibie. Berikutnya silakan setelah ini Pak Anissa akan bagi menjadi beberapa kelompok 5-6 siswa. Kemudian kalian akan Pak Andis minta untuk membaca biografi tokoh Ki Hajar Dewantara. Siapa itu? Siapa Ki Hajar Dewantara? Bapak Pendidikan Indonesia. Terkenal dengan Baik, sudah 40 menit berjalan. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Ya. Oke, siapa yang mau maju terlebih dahulu? Oke, dari kelompok 6 silakan bisa presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan jawaban kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ismawardani. Perkenalkan, nama saya Marisa Tia Sabrina. Perkenalkan, nama saya Iza Bilitari. Perkenalkan, nama saya Intan Aini. Perkenalkan, nama saya Sakaris Kasya. Perkenalkan, nama saya Adit Prasetya. Soalnya Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan dan nama pemberian orang tuanya agar dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Jelaskan apa yang dimaksud dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya dalam teks tersebut. Yang dimaksud dengan dapat bebas dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Baik, 6 kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan tadi sudah Pak Andis konfirmasi tentang jawaban yang sesuai. Kali ini kita akan melakukan refleksi, ya. Tapi sebelum refleksi, mari kita beri aplaus untuk kita semua. Untuk refleksi yang pertama, ada satu pertanyaan, yaitu
Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Ada yang Sangat senang sekali karena pertama tadi dibuka dengan kuis dan yang kedua mempelajari tentang biografi seorang pahlawan. Yang kedua, refleksi yang kedua ini Pak Anies akan menanyakan informasi apa saja yang berhasil kalian perbarui dalam pembelajaran kali ini. Ada yang bisa atau bersedia untuk menyampaikan Yang pendapat? saya perbarui dari pembelajaran kali ini yaitu saya bisa mengetahui perjalanan karir dari tokoh idola saya sehingga saya bisa memotivasi diri saya untuk menjadi yang lebih baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, Pak Anies ada pantun untuk kalian hari ini. Ya. Oke. Teringat jalan dengan kekasih. Aku tersenyum di waktu subuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, Bu Hani, kita ketemu di kegiatan pasca observasi kelas ya. Kemarin kan kita sudah melihat kegiatan Pak Anies di kelas dan Pak Anies sudah melakukan upaya yang kemarin saya bicarakan di pra observasi gitu ya. Kira-kira dari Pak Anies gimana? Perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan sebelumnya terkait dengan kita itu, saya akan menggunakan media pembelajaran khususnya untuk menarik perhatian dari peserta didik atau murid menggunakan kuis. Jadi kuis tebak tokoh untuk pengantar materi biografi, dan ini ketika diterapkan di kelas anak sangat antusias, bahkan Pak seperti itu, sehingga apa yang menjadi tujuan saya itu bisa tercapai. Itu tadi refleksi ya enggak saya. Jadi Pak Anies merasa senang sudah melakukan yang direncanakan. Dari skala kalau sebelumnya Pak Anies sebelum melakukan itu skalanya berapa? Dari 1 sampai 10 untuk penilaian pembelajarannya berapa? Mungkin ya baru 70%. Sebenarnya minat anak itu karena ini materi biografi, kan anak ngantuk atau mungkin enggak untuk mendengarkan dan membaca biografi tokoh, tapi ketika sudah diterapkan dengan media yang begitu menarik, hanya siswa di awal sudah tidak merasa untuk katakan pesan pertama kan itu mempengaruhi seterusnya. Untuk setelah dilakukan kemarin observasi itu kegiatan itu skalanya jadi naik ya Pak? Iya, berapa kira-kira? Ya 85-90%. Ya, supaya bisa jadi 100 mungkin nggak Pak? Bisa saja, supaya jadi 100 asalkan ditambahi dengan, kalau kemarin kan baru pada kegiatan pendahuluan, nanti di bagian kegiatan ini kita modifikasi atau buat metode yang lebih menarik lagi agar murid bisa lebih antusias atau semangat lagi. Berarti berkaitan dengan itu ya, biar jadi 100 lagi tadi kan, murid itu lagi. Kira-kira apa sih tindak lanjut untuk perkembangan dari teknik yang diambil? Mungkin lebih ke mengetahui kebutuhan mereka, keinginan mereka itu ketika belajar materi biografi, pengennya dari sumber apa gitu kan, ada yang dari buku teks, ada yang dari video, atau mungkin menghadirkan tokoh secara langsung. Kan biografi kan bisa dari orang tua, bisa dari tokoh terkenal gitu. Itu mungkin bisa menjadikan 100%. Oke, mungkin nanti akan dicoba ya Pak ya? Kira-kira kapan nih Kak rencananya? Mungkin bisa minggu depan atau 2 minggu lagi, karena kemarin masih materi, sehingga kalau itu sudah selesai yang baru materi itu nanti bisa dilanjutkan dengan menganalisis
gitu. Namanya keunggulan sama keistimewaan geografi tokoh. Nanti pertemuan berikutnya mungkin ya. Iya, betul. Saya rasa kita sudah menemukan ini ya, bukti dan pengembangan dari pembelajaran geografinya. Terima kasih karena sudah mau berbagi hari ini. Juga Ibu Hani, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.